Episode 217, Jahilnya Safira. Temaram sinar bulan menemani seorang gadis cantik yang tengah termenung di tepi jendela. Matanya menatap nanar ke sembarangan arah sembari memikirkan apa yang tengah dialaminya hari ini. Tidak ada alasan apapun agar kamu terlihat pantas. Kamu berada di sini karena aku yang memilihmu. Aku yang menginginkanmu, Safira. Sayang, kita nikah yuk, ucap Fajri. Helaan napas kasar kembali terdengar keluar dari mulut Safira ketika ajakan Fajri kembali terngiang di kepalanya. Kenapa aku jadi bimbang seperti ini? Dulu aku memang sangat ingin bertemu dengan Kak Fajri karena dia adalah inspirasiku. Tapi bukan seperti ini juga, bagaikan langit dan bumi. Aku gak akan pernah pantas untuk Kak Fajri, bahkan dengan apa yang aku dapatkan hingga hari ini pun tidak akan mencapai 1% agar bisa pantas bersanding dengannya. Batin Safira. Ia memilih untuk berbaring di atas kasur dan menatap langit kamar. Dengarkan aku sebentar, aku hanya menginginkanmu untuk menjadi istriku. Aku tidak ingin memberikan kamu waktu yang banyak untuk berpikir, karena semakin lama aku menunggu, akan semakin banyak orang yang membuat kamu jauh dariku, ucap Fajri. Kata-kata itu selalu terbayang dan kembali terngiang di telinga Safira. Istri menikah muda, menjadi Nyonya Fajri. Tuhan, takdir macam apa ini? Upik Abu bertemu dengan pangeran itu nggak akan mungkin, ucap Safira frustasi. Apa Kak Fajri hanya mempermainkanku? Bukankah kemarin ia terlihat begitu tergesa-gesa untuk menjemput wanita bule itu? Bukankah aku yang sudah datang lama pun tidak dihiraukannya? Tanya Safira bingung, namun ia teringat dengan perkataan Fajira beberapa waktu lalu. Nah, jangan merasa minder hanya karena kamu tidak memiliki harta yang berlimpah. Bunda gak pernah membeda-bedakan orang hanya karena status sosial. Kamu akan tahu bagaimana Fajri setelah menikah nanti. Setelah itu baru kamu akan merasa pantas dan sepadan dengannya, ucap Fajira tersenyum. Apa maksud dari perkataan Bunda sebenarnya? Gak mungkin Kak Fajri anak pungut kan? Secara dia sangat mirip dengan Bunda. Safira merasa lelah batin dan fisik, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menerima lamaran Fajri. Bahkan saat ini ia tidak tahu hubungan macam apa yang telah mengikatnya bersama dengan pangeran tampan itu. Semoga keputusanku kali ini memang benar dan tidak membuat Kak Fajri terluka, ucap Safira sambil menutup matanya. Abang nganterin kesal Ipana. Iya, tapi abang juga mau jemput kakak dulu sayang. Ya udah, ayo nanti telat, dengus Ipana. Ia sedikit merasa cemburu karena Fajri yang mulai bucin kepada Safira. Wajah dingin Ivana terpancar begitu saja sepanjang perjalanan mereka. Kenapa sayang? Tanya Fajri sambil mengusap kepala Ivana. Lagi mempersiapkan diri kalau abang udah nikah nanti, ketus Ivana. Emangnya abang kenapa kalau udah nikah? Tanya Fajri mengernyit. Belum lagi nikah abang udah pilih kasih, ketus Ivana semakin menjadi. Pilih kasih gimana sayang? Ipana menatap Fajri dengan tajam. Kenapa abangnya tidak peka dengan apa yang tengah dipikirkannya? Jangan berpikir macam-macam sayang. Abang tetap lebih sayang sama Dede. Namanya juga orang baru jatuh cinta. Abang akan berlaku adil untuk para wanita abang nanti, ucap Fajri terkekeh. Dede serius bang, belum lagi menikah Dede harus seperti ini. Biasanya abang mau mengantar Dede ke kampus. Sekarang Dede harus merengek dulu, baru abang mau, ucap Ipana menahan tangisnya. Sayang, abang bercanda tadi. Gak mungkin abang lebih memilih Safira dibanding kamu, ucap Fajri mengelus kepala Ipana dan menyandarkannya di bahu. Jangan pernah berubah walaupun abang menikah nanti, ucap Ipana lirih. Abang gak akan berubah sayang, hanya kamu adik abang satu-satunya. Masa iya gak abang perhatikan? Ingatkan abang kalau sekiranya nanti abang sudah terlena dan melupakan kamu. Tapi abang selalu berusaha agar Dede gak merasa cemburu sama kakak, ucap Fajri tersenyum. Mobil baru saja berhenti di depan gerbang rumah Safira, bertepatan dengan keluarnya gadis itu dari rumah. Ipana melambaikan tangannya dan meminta Safira untuk berangkat bersama. Gadis itu menurut, ia duduk di kursi penumpang bagian belakang dengan wajahnya berseri dan sempat membuat Fajri termagu melihat betapa cantik wanita yang akan menjadi miliknya ini. Iya bang, udah siang nih, jalan, ucap Ipana mendelik. Iya sayang, jangan marah-marah nanti cepat tua, ucap Fajri terkekeh, begitu juga dengan Safira. Mereka segera berangkat menuju kampus dengan cepat. Beruntung Fajri tidak terlalu sibuk, sehingga ia sedikit santai dan bisa menemani dua bidadari cantik ini untuk pergi ke kampus. Mobil mewah Fajri perlahan memasuki gerbang.
Fajri lebih dulu mengantar Ipana ke dalam kelas dan setelah itu mengantarkan Sapira. Belajar yang rajin sayang, ucap Fajri mengusap kepala Ipana lembut. Iya bang, abang juga, kerja yang rajin jangan pacaran mulu, ucap Ipana menahan senyumnya. Ya sudah sana masuk, abang mau antar kakak dulu, ucap Fajri. Banyak pasang mata yang menatap mereka, apalagi Fajri yang sudah menggandeng Sapira menyusuri lorong menuju gedung sebelah di mana Sapira akan belajar. Nanti hasil belajar sayang mau kemana? Habis belajar sayang mau kemana? Tanya Fajri. Mau ke perpustakaan kak, ada tugas yang harus aku kerjakan. Apa di perpustakaan rumah gak ada buku yang kamu butuhkan? Hanya ada beberapa kak dan sudah aku pinjam untuk dijadikan referensi. Mereka masih berjalan dengan santai menuju kelas Sapira. Namun siapa disangka Fajri bertemu dengan rivalnya yang terlihat seperti tertarik dengan Sapira. Vira, ini buku kemarin yang aku pinjam, ucap Pero menghampiri Sapira. Iya, terima kasih ya, kebetulan aku juga memerlukannya, ucap Sapira tersenyum. Fajri meradang, baru kemarin ia mengatakan jangan tersenyum manis kepada orang lain, dan sekarang ia malah melihat Sapira tersenyum kepada orang lain, laki-laki pula. Yohon, dem Fajri dengan wajah yang dingin. Tuan Fajri, sapa Pero dengan sedikit membungkuk. Iya, jawab Fajri singkat dan memeluk pinggang Sapira posesif. Kok Kak Fajri seperti itu sih? Apa jangan-jangan? Batin Sapira terkejut dengan senyum yang terbit begitu saja. Aku kerjain sambungnya. Kak, kenalkan ini Pero, selain Dede dia yang sering membantu aku, ucap Sapira. Dek, mata Fajri melotot dan menelisik ke arah Sapira yang tengah memasang tampang polosnya. Oh ya, terima kasih Pero karena mau menjaga calon istriku, ucap Fajri tersenyum semirik. Kenapa kakak ngomongnya gitu? Batin Sapira mendelik. Iya tuan, sama-sama, ucap Pero tersenyum kecut. Kalau begitu kami lanjut jalan lagi. Sini sayang, bukunya biar kakak yang bawa, ucap Fajri tersenyum semirik ke arah Pero dan mengambil buku yang tengah dipegang oleh Sapira. Iya tuan, silakan, ucap Pero tersenyum kecut. Fajri tidak mengucapkan satu patah kata lagi dan segera mengajak Sapira pergi dari sana dengan wajah masam. Kakak kenapa? Tanya Sapira memancing. Apa kamu dekat dengan dia? Iya kak, aku berteman dengannya sebelum bertemu dengan Dede. Ngapain aja? Tanya Fajri dingin tanpa melihat ekspresi Sapira. Gadis itu semakin usil untuk mengerjai Fajri. Ia ingin melihat apakah Fajri cemburu kepadanya atau tidak. Semoga kali ini bisa meyakinkan perasaanku untuk kakak, batin Sapira. Aku udah melakukan banyak hal sama Pero kak, tapi masih dalam batas wajar. Kadang kalau ada pasar malam kita pergi main, makan bareng, banyak lagi deh pokoknya, ucap Sapira. Padahal itu tidak semua benar dan Sapira menambahkan beberapa cerita saja. Fajri melotot dengan wajah yang mulai memerah. Ia berhenti berjalan dan menatap Sapira lekat. Sayang, panggil Fajri yang terdengar horor di telinga Sapira. Gelek, mampus aku. Apa kamu ngomong seperti itu hanya untuk membuatku cemburu? Tanya Fajri dingin. Sapira hanya menggeleng sebagai jawaban. Kalau sampai aku tahu kamu berbohong, siap-siap saja untuk mendapatkan hukuman dariku, ucap Fajri tersenyum semirik. Gelek, Sapira kesusahan menelan ludahnya ketika melihat ekspresi Fajri. Ia gelagapan dan langsung tersenyum manis ke arah Fajri. Memang betul kak, ya nggak sering sih, jangan gitu wajahnya, aku takut, ucap Sapira cemberut. Aku nggak akan bisa menahan diri kalau sudah melihatnya seperti ini. Sapira, harus aku akui jika aku cemburu, sangat cemburu. Batin Fajri menatap gadis cantik itu. Yuk kan nanti aku telat, ajak Sapira yang melihat wajah Fajri masih belum bersahabat. Kakak bisa redang juga ternyata, batin Sapira tersenyum senang. Mereka berjalan menuju kelas. Sapira diiringi tatapan iri oleh semua mahasiswi yang ada di sana. Mereka juga ingin berada di posisi Sapira saat ini. Setelah mengantarkan wanitanya menuju kelas, Fajri segera berangkat menuju kantornya untuk bekerja. Tak lupa ia meninggalkan pesan kepada Sapira agar mampir ke kantor setelah jam perkuliahannya selesai.